Oke, teman-teman, kita di pertemuan kali ini kita ngebahasnya adalah tutorial untuk setting margin atau untuk layout di Microsoft Excel ya. Mari kita coba karena ini ilmu dasar yang perlu dikuasai oleh teman-teman ketika belajar Microsoft Excel. Microsoft Excel ini kan banyak sekali ya fungsi dan manfaatnya untuk bekerja, membuat laporan, atau untuk siswa-siswa juga belajar TIK di sekolah ya, seperti yang kita lakukan. Yaitu yang pertama, di Microsoft Excel itu ada beberapa sheet nih untuk latihan atau untuk dokumennya. Kita coba berikan nama sheet ya, nama sheet yang ada di Excel. Ini udah saya berikan nama nih, contohnya berikan namanya laporan 1, terus ini laporan 2. Nah, gimana caranya? Nah, kita ada sheet 3, kita klik sheet-nya, terus diklik kanan, rename. Nah, di rename kita buat laporan 3 ya, kita buat laporan 3, klik enter. Nah, ini kan sudah diberikan fill color atau warna ya. Nah, yang 3 juga kita berikan klik kanan yaitu tab color. Terus kita berikan warna misalkan yang ungu. Nah, ini sudah sheet-nya. Jadi ini sheet ini akan kita jadikan 3 dokumen, 3 file atau 3 dokumen yang berbeda-beda. Kemudian kita setting untuk cara setting margin di Microsoft Excel itu berbeda dengan Microsoft Word ya. Jadi kita coba ke page layout ya, di sini menu page layout, klik margin. Terus di sini ada custom margin. Nah, ini ada page ya. Untuk page-nya di sini kita tentukan potret atau landscape ya. Kalau potret itu berarti kita vertikal, kalau landscape itu berarti horizontal atau yang menyamping. Kita pilihnya potret aja. Nah, di sini kita tentukan adjust to-nya. Adjust to itu untuk ukuran kapasitas penggunaan kolom-kolom atau sheet yang ada di Microsoft Excel tersebut. Nah, kita karena latihannya sedikit, kita tentukan adjust to-nya 100% saja. Normal ya, normal size. Jika kita membuat laporan membutuhkan table yang banyak gitu, terus ukurannya kapasitasnya banyak, ini bisa diperkecil, adjust to-nya bisa sampai maksimal di 80% karena atau 80, kalau 75 itu sudah terlalu kecil nanti hasil print out-nya. Jadi kita 80 saja. Kemudian kita pilih paper size-nya A4. Nah, marginnya untuk laptop, right sama buttonnya kalau di Excel itu bisa normal-normal saja seperti ini, atau bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita alihkan ke page-nya aja. Klik OK. Nah, di sini kan sudah ada. Jika ada yang titik-titik ini, garis ini adalah batas ukuran A4. Berarti kalau sudah melebihi dari titik-titik ini, maka ini sudah melebihi ukuran A4 dengan size yang tadi kita tentukan. Kemudian kita buat kolom-kolomnya biar cepat. Saya di sini akan copy dari yang sudah saya pernah buat. Misalkan di sini saya mau buat laporan penjualan gitu ya, penjualan kaos atau dan jaket.
Nah, sudah saya buat. Ya, kita paste dulu. Nah, di sini kita perbesar. Ini kita perbesar juga kolomnya. Nah, ini tanda-tanda ya. Ini tanda-tanda sudah melebihi ukuran A4 yang tadi sudah kita tentukan. Nah, gimana cara mengantisipasinya biar tidak melebihi, kita nanti kembali ke page layout. Ini untuk sebagai contoh agar kita mengetahui nih opsi memilih margin A4 dengan adjust to-nya 100%. Ini menggunakan satukan kolomnya dengan menggunakan match and center. Ya, kemudian ininya kita perbesar. Contohnya memperbesar seperti apa? Di sini di blok kita klik kanan, ada row height. Untuk ukuran kita tentukan 25 saja. Karena hasil latihannya sedikit. Nah, back to margin. Karena saat ini kita latihannya adalah menentukan sheet yang seperti ini, laporan 1, 2, dan 3. Terus kita mengukur atau menentukan settingan margin layout ya. Nah, ini kan melebihi garis, berarti gimana caranya? Caranya kita ke menu page layout kembali, terus margin, terus custom margin. Nah, di sini kita tentukan adjust to-nya jangan 100 tapi kita 95 saja. Kita preview. Nah, ternyata masih nah, kita perkecil kolomnya. Dengan ukuran left, right, sama top and bottom-nya ini sama-sama 1,8 ya. Kita 1,8 tentukannya. Adjust to-nya kita 85 saja. Nah, sudah kan? Sudah sesuai dengan ukuran layout A4. Line spasinya kita berikan sama 20 juga. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk basic saja, untuk latihan dasar, untuk menentukan berapa jumlah sheet yang kita butuhkan di Microsoft Excel, dan untuk menentukan margin ketika siap print out. Jadi kan di print out itu kadang ada yang suka kepotong. Nah, gimana caranya menentukan marginnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh tutorial untuk menentukan margin di Microsoft Excel. Ya, semoga bermanfaat. Silakan diaplikasikan. Terima kasih.